Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Fitri Nur Mahmudah, MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk kami presentasi terkait dengan materi manajemen sumber daya manusia. Terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama yaitu Mas Adi Saputra, kemudian yang kedua adalah Ibnu Asakir, dan saya sendiri Sukamto. Dalam bahasan kelompok kami ada 4 hal yang akan dibahas terkait dengan sumber daya manusia. Pertama yaitu kepuasan kinerja, yang kedua komitmen, yang ketiga maintenance, dan yang keempat adalah keberhentian. Langsung saja, yang pertama yang saya mau presentasikan adalah saya sendiri, yaitu terkait dengan kepuasan kinerja. Kepuasan kinerja merupakan sebuah objek kajian yang menarik untuk dikaji sejak dahulu hingga saat ini, karena banyak faktor-faktor yang mengaruhi objek ini. Data tentang kepuasan kerja sudah muncul sejak pertumbuhan era industri tahun 1930, namun tetap masih diperlukan sampai saat ini. Jadi, sejak dulu objek kajian ini dikaji, tapi terus berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi dan perkembangan zaman sampai saat ini. Upaya meraih kepuasan kerja sangat penting bagi individu maupun organisasi. Kepuasan kerja tidak hanya mendorong perilaku positif seperti produktif, disiplin, patuh, inovatif, atau menolong, mengendalikan perilaku dan juga mengendalikan perilaku negatif, kontraproduktif seperti korupsi, pencurian, perusakan, dan keluar kerja. Namun juga berhubungan dengan kebahagiaan, kesehatan psikologis, dan kualitas kehidupan bekerja. Jadi ada hal positif yang sangat baik. Kepuasan ketika kepuasan yang didapat oleh seorang individu bekerja, maka ada hal positif yang akan muncul, yaitu produktivitas, disiplin, inovatif, dan juga akan menghindari perilaku negatif atau kontraproduktif seperti korupsi, pencurian, dan perusakan, dan juga keluar kerja. Pertama, pengertian. Pengertian kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan yang menyenangkan yang ada dalam hati seorang individu maupun juga kelompok, hasil dari sebuah penilaian yang positif atas pencapaian sebuah pekerjaan sehingga menimbulkan sikap-sikap yang positif selanjutnya. Kepuasan kerja menurut Locke 1969 meliputi aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Perasaan afektif positif menggambarkan bahwa kepuasan kerja merupakan ungkapan atas apa yang ada dalam hati seseorang dalam menilai sesuatu yang dilakukan baik secara individu maupun bersama. Kognitif itu meliputi sensasional, persepsi, dan konsepsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori-teori kepuasan kerja. Ada 4. Yang pertama yaitu teori goal setting, kemudian ada from expectation theory, dan yang ketiga equity theory dari Adam 1963, dan yang terakhir two factor theory dari Herzberg. Yang pertama, goal setting theory. Goal setting theory menyatakan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya ditentukan oleh jarak antara apa yang diinginkan dan yang dimiliki oleh seorang dalam pekerjaan. Kepuasan kerja adalah selisih antara tujuan individu dalam bekerja dengan kenyataan yang dirasakan. Ya, jadi selisih antara tujuan dan juga kenyataan yang dirasakan itu merupakan goal setting teori. Ya, jadi bagaimana kepuasan kerja itu didapatkan itu adalah jarak antara yang diinginkan dan yang didapatkan, yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua adalah from expectation theory. Atau kepuasan kerja merupakan selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan atau ketidakpuasan kerja muncul karena individu memiliki kemampuan dan kebutuhan. Menurut RD 1996. Jadi hampir mirip dengan teori goal setting yang pertama tadi. Yang ketiga adalah equity theory atau teori keadilan. Kepuasan kerja dalam pendekatan perbandingan sosial, Adam 1963, menganggap bahwa kepuasan kerja tidak hanya melibatkan dua pihak, yaitu individu pekerja dan pemberi kerja, tapi juga adanya perbandingan sosial. Itu merupakan equity kerja. Jadi adanya keadilan antara pekerja satu dengan pekerja yang lain. Kemudian yang keempat adalah two factor theory. Setidaknya ada dua klasifikasi sebagaimana dikatakan oleh Herzberg, yakni faktor Heijin atau penyebab ketidakpuasan dan faktor motivator sebagai penyebab kepuasan.
Faktor hygiene sebagai faktor penyebab ketidakpuasan dalam bekerja bersifat ekstrinsik, sedangkan faktor pemuas sebagai pendorong motivator dalam bekerja bersifat intrinsik. Jadi ini merupakan teori dua faktor yang dari Hesberg. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang kinerja guru. Di dalam konteks pendidikan, kinerja yang dikaitkan dengan guru tentunya berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya. Kinerja guru merupakan karakteristik yang dihasilkan dari basis pengetahuan, rasa tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Kinerja guru sangat penting di bidang pendidikan dan memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran serta prestasi akademik siswa. Guru yang memiliki kinerja yang baik adalah guru yang profesional. Menurut Tova, Guserova, dan kawan-kawan 2015. Nah, ada 4 indikator terkait dengan kompetensi guru. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mengenai kepuasan kerja. Menurut pendapat Gilmer 1966 dalam bukunya Mu'asad 2014 halaman 114 ada 10 faktor. Ya, ada 10 faktor. Yang pertama yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama adalah kesempatan untuk maju. Yang kedua terkait dengan keamanan kerja. Yang ketiga gaji. Yang keempat manajemen kerja, bagaimana manajemen kerja yang baik dalam sebuah organisasi kerja. Dan 5 kondisi kerja, ya, bagaimana tempat kerjanya, ventilasi, penyiraman, kantin, dan juga fasilitas yang lain. Yang keenam pengawasan atau supervisi. Jadi pentingnya juga pengawasan dari pimpinan pada karyawannya, ya, bagaimana untuk berkomunikasinya, ya bagaimanapun pimpinan ini merupakan figur yang dipandang oleh karyawan sehingga perlu mengadakan pengawasan agar karyawan terkontrol. Kemudian yang ketujuh adalah faktor intrinsik dari pekerjaan. Kemudian yang kedelapan komunikasi, bagaimana komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan, ya bagaimana pimpinan mau mendengarkan juga apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi masalah dari karyawan. Yang kesembilan adalah aspek sosial dalam pekerjaan, ya hubungan satu sama lain bekerja di dalam lingkungan organisasi, dan yang ke-10 adalah fasilitas. Fasilitas ini bisa terkait dengan fasilitas kesehatan, ya rumah sakit, kemudian cuti, dana pensiun, atau bahkan perumahan. Menurut UNO, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mengaruhi kepuasan kerja guru meliputi kondisi organisasi sekolah, kondisi pekerjaan, gaji atau insentif, supervisi kepala sekolah, dan hubungan guru dengan guru, serta hubungan guru dan karyawan, serta promosi jabatan. Baik, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang komitmen akan dilanjutkan oleh Mas Adi. Pada beliau kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Mas Kangko yang telah memberi kesempatan. Saya akan menjelaskan mengenai komitmen. Komitmen individu dalam kerja akan berguna untuk pencapaian hasil kerja dan kualitas kerja individu dalam lembaga maupun suatu organisasi. Nah, jadi komitmen adalah suatu perasaan, identifikasi, loyalitas, keterlibatan yang ditunjukkan oleh seorang pekerja terhadap lembaga tempat ia bekerja. Menurut Prasojo dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 71, komitmen itu ada pada setiap guru yang sangat penting. Dengan suatu komitmen, seorang guru dapat menjadi ia bertanggung jawab dalam pekerjaannya dibandingkan guru yang tidak berkomitmen. Nah, komitmen dinyatakan Aller dan Mayer di dalam HUTAPEA tahun 2012 halaman 3, yaitu ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama pendekatan efektif. Pendekatan efektif ini yaitu melanjutkan pekerjaan karena setuju dengan tujuan organisasi dan ingin melanjutkannya. Yang kedua ada komitmen berkesinambungan, yaitu merasa rugi jika ia meninggalkan suatu organisasi tersebut dan karena adanya suatu kebutuhan. Yang ketiga adanya komitmen normatif, yaitu karena adanya nilai norma yang terinternalisasi di dalam dirinya. Nah, sebagai seorang guru, maka profesionalitas guru itu sangat penting. Salah satu yang menjadikan salah satu faktor yang dibutuhkan agar sekolah dapat menyusun dan dari berbagai pengembangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dalam bidang pendidikan.
Adapun beberapa faktor yang pendukung di dalam komitmen menurut Mar'ad tahun 2000 halaman 87 ada 7. Yang pertama motivasi, yang kedua kompensasi, yang ketiga pelatihan, yang keempat fungsi, yang kelima fungsi pemimpin, yang kelima iklim dari kerjasama, yang keenam semangat kerja, dan yang ketujuh konflik kerja. Sedangkan komitmen faktor pendukung komitmen menurut Hersey di dalam Musparini dan dalam Putri tahun 2014 halaman 224 ada 4. Yang pertama usia, yang kedua pengalaman, yang ketiga iklim, dan keempat motivasi. Nah, jadi faktor pendukung di dalam komitmen ini sangat dibutuhkan di dalam bekerja. Berdasarkan beberapa yang disampaikan oleh ahli-ahli. Sedangkan menurut Prasojo tahun 2017 halaman 69 dan 70 ada beberapa faktor pendukung lainnya. Pertama, menjadikan visi misi dan organisasi sebagai bahan dasar untuk melangkah menuju tujuan organisasi. Kedua, memelihara dan menjaga yang sudah menjadi tradisi dari organisasi. Selanjutnya, memiliki standar dan prosedur baku supaya menjadi acuan yang lebih baik. Yang selanjutnya, adanya komunikasi dua arah, baik dari pimpinan maupun bawahan. Yang selanjutnya, menjadikan semua unsur yang ada di dalam organisasi sebagai suatu komunitas. Yang keenam, itu membuat kebijakan yang dapat digunakan untuk semua kalangan dalam organisasi, baik ditujukan dari pimpinan maupun bawahan. Yang selanjutnya ketujuh, adanya setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan secara dirinya secara maksimal. Nah, itu adalah beberapa faktor pendukung dari komitmen. Tetapi ada faktor penghambat seseorang dalam komitmen seseorang dalam bekerja, yaitu dinyatakan oleh Effendi dalam Puspitasari dan Ashanti tahun 2011 halaman 59. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, kurangnya gaji atau gaji yang tidak mencukupi. Yang kedua, kurangnya penghargaan yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tempat ia bekerja. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Nah, itu adalah beberapa penghambat dari seseorang dalam bekerja atau komitmen seseorang dalam bekerja. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Ibnu. Kepada Mas Ibnu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adi. Baik, saya akan menjelaskan kaitannya dengan maintenance ya, atau pemeliharaan. Ini menjadi faktor sangat penting karena pemeliharaan dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, maintenance sendiri atau pemeliharaan itu diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap pegawai agar mereka tetap loyal dan bekerja secara produktif untuk menunjang tercapainya tujuan. Dimanapun ya namanya sumber daya manusia, ya SDM di sebuah organisasi, apalagi dalam skala sekolah, tentu SDM yang di situ ada guru, ya kepala sekolah dan pegawai, tentu ini sangat penting ya di dalam upaya untuk ya menjadikan mereka ya untuk dapat terkondisikan ya secara fisik, mental maupun pegawai. Kemudian tujuan dari pemeliharaan yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja guru, jelas ya. Nah, karena pemeliharaan ini salah satu cara untuk ya menjadikan guru itu sebetulnya sudah dibahas ya dari awal ya untuk meningkatkan kepuasan kinerja guru gitu ya, lalu komitmen. Nah, sampai kemudian dia bisa ya melaksanakan segala aktivitas hingga menjadi guru yang produktif. Lalu kemudian kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover guru. Kemudian memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan guru. Kemudian meningkatkan kesejahteraan guru dan keluarganya. Lalu memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap guru. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis,
kemudian mengefektifkan pengadaan guru. Ini adalah tujuan adanya pemeliharaan sumber daya manusia. Dalam hal ini kalau kita berbicara sekolah, maka guru yang ada di lembaga pendidikan. Lalu kemudian pemeliharaan atau maintenance ini ya, ada beberapa asas ya. Setidaknya ada 5 asas yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah asas manfaat dan efisiensi. Ya jelas di dalam pemeliharaan maintenance ini perlu diperhatikan ya manfaatnya. Ya, apakah ini bisa membawa manfaat untuk organisasi tersebut, ataukah di dalam organisasi atau lembaga sekolah misalnya harus juga memperhatikan efisiensi dari adanya pemeliharaan dari sumber daya manusia itu. Lalu kedua adalah asas kebutuhan dan kepuasan. Jelas ya di dalam pemeliharaan ya asas ini harus diperhatikan ya sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan dari sumber daya manusia yang ada. Lalu asas keadilan dan kelayakan. Nah, ini penting karena memang harus diperhatikan ya. Namanya keadilan ya. Keadilan itu penting harus diperhatikan sebab ya misalnya guru di sekolah antara guru lama dengan guru baru itu tentu berbeda. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dalam misalnya pemberian insentif atau tunjangan itu harus ya dibedakan antara guru lama dan guru baru. Ini adalah merupakan asas dari keadilan dan kelayakan. Kemudian yang selanjutnya adalah asas peraturan legal. Ya. Penting karena asas peraturan legal ini ya, di dalam pemeliharaan sumber daya manusia di sebuah organisasi harus mengacu ya, aturan yang berlaku, legalitas yang berlaku di negara tersebut. Ya. Misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan lain sebagainya dalam rangka untuk sebagai acuan dalam pemeliharaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yang terakhir adalah asas kemampuan organisasi. Tentu asas ini penting diperhatikan dalam sebuah organisasi. Jangan sampai maintenance atau pemeliharaan ini justru malah memburukkan ya atau ya menjadikan organisasi itu ya kolaps atau hilang ya, atau ambruk dan lain sebagainya karena terlalu ya mungkin memfokuskan terkait dengan pemeliharaan guru yang tentu itu akan menyebabkan dalam tanda kutip ya kemampuan organisasi itu tidak diperhatikan ya sehingga membuat organisasi ini ya lebih dalamnya lagi adalah hancur kira-kira begitu. Lalu yang selanjutnya maintenance metode pemeliharaan sumber daya manusia ini ada beberapa. Yang pertama komunikasi. Jelas ya komunikasi itu tentu bottom up ya antara pimpinan dengan bawahan. Ini dalam rangka untuk ya komunikasi ya sebagai sarana ya untuk memadukan tugas-tugas yang terorganisir ya, dari pimpinan kemudian bawahan sampai kemudian pengontrolan dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua metode pemeliharaan sumber daya manusia kedua adalah insentif. Nah metode ini penting juga dilakukan ya, agar supaya dapat merangsang ya guru-guru yang diberi insentif ini karena adanya prestasi kerja misalnya, ini justru akan menambah semangat dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan sumber daya manusia. Jelas sumber daya manusia, guru dan sebagainya harus diperhatikan kesejahteraannya. Kemudian yang keempat adalah ini yang penting adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ini agar namanya kesehatan dan keselamatan kerja ya sumber daya manusia dalam hal ini di sekolah guru adalah harus diperhatikan ya. Ya misalnya kesehatan ya biasanya di cover dengan BPJS misalnya begitu. Kemudian keselamatan di cover oleh BPJS ketenagakerjaan misalnya. Itu penting agar apa? Ya SDM sumber daya manusia itu di sekolah guru gawe itu merasa nyaman, tentram sehingga mereka bisa fokus untuk melaksanakan tugasnya dan menjadi pegawai yang produktif dan bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah,
Dalam maintenance ini perlu diperhatikan adalah dalam proses ya penyesuaian yang terus-menerus untuk meningkatkan posisi dan situasi kerja. Jadi pada tahapan ini pengembangan karirnya diarahkan pada bagaimana melakukan proses penyesuaian baik keyakinan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat meningkatkan posisinya ke arah yang lebih baik. Jadi prinsipnya dalam maintenance ini adalah bagaimana kemudian ya karir ya di dalam pemeliharaan sumber daya manusia itu ya itu juga mengarahnya adalah kepada jenjang dari karir seorang pegawai atau guru ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah faktor pendukung dan penghambat maintenance. Faktor pendukung dan penghambat dari maintenance ini terjadi pada sistem remunerasi atau pemberian imbalan suatu organisasi yang memberikan pengaruh kuat terhadap hubungan guru dan organisasi. Jelas ya, ini yang menjadi pendukung dan penghambat ya. Pendukung dalam artian bagaimana kemudian organisasi ketika itu memperhatikan pemeliharaan dari berbagai macam ya, sektor ya, itu juga akan menjadikan sumber daya manusia, guru dan sebagainya menjadi produktif ya. Tapi di sisi yang lain juga ini menjadi penghambat dari sebuah organisasi karena berbagai macam faktor tuntutan-tuntutan yang harus ditunaikan dalam sebuah lembaga. Saya kira itu penjelasan terkait dengan maintenance. Selanjutnya adalah pemberhentian yang dilanjutkan oleh Mas Adi. Pada beliau kami persilakan. Materi mengenai pemberhentian. Pemberhentian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan organisasi. Sedangkan menurut Mukijat dalam Zulhartati 2010 halaman 81, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja keras seorang pekerja dengan suatu organisasi. Nah, jadi dalam suatu pemberhentian lepas atau tidak adanya tanggung jawab dari lembaga atau organisasi untuk memberikan upah atau gaji kepada seseorang yang bekerja. Mas, maaf Mas, ini kok jadi berantakan ya? Bentar ya. Bisa diulangi nggak? Jadi berantakan susunannya. Oh gitu. Juga bingung. Susunan di slide saya jadi berantakan. Bentar Mas, nanti diulangi lagi gila. Ya. Oke. Terima kasih kepada Mas Ibnu. Selanjutnya materi mengenai pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak kewajiban antar pekerja dan organisasi. Dan menurut Mukijat dalam Zulhartati 2010 halaman 81, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja keras dengan suatu organisasi. Nah, maksud dari pemberhentian ini adalah lepasnya tanggung jawab atau kewajiban yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi terhadap pemberian hak atau upah gaji kepada seorang pekerja. Nah, di dalam dunia pendidikan, jika seorang guru berhenti, ada yang didasarkan atas permintaannya sendiri, tapi ada juga berdasarkan peraturan yang tidak memungkinkan ia lagi untuk tetap meneruskan pekerjaannya. Nah, pemberhentian diberikan kepada guru yang sudah pernah mendapatkan peringatan tertulis, tetapi masih mengulangi kesalahannya dan dimungkinkan mengganggu kegiatan secara keseluruhan. Seorang guru akan dipecat atau diberhentikan apabila telah melanggar kebijakan yang berupa mengabaikan peraturan organisasi dan juga melanggar kerahasiaan yang ada di organisasi. Nah, jika seorang guru ingin berhenti di dalam bekerja dengan kemauan sendiri, itu juga dapat ia lakukan. Misalnya, ia ingin pindah keluar kota, mengikuti keluarganya, atau ia berhenti akibat melanggar kebijakan, contohnya melakukan tindakan asusila dan sebagainya. Nah, itu mungkin alasan atau hal-hal yang menyebabkan seorang berhenti di dalam bekerja di suatu lembaga atau organisasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ibnu mengenai faktor penyebab dari keberhentian. Kepada Mas Ibnu dipersilakan.
Oke, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya faktor penyebab pemberhentian. Ya, di dalam pemberhentian kita harus perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah seorang guru yang terbukti terlibat dalam tindak pidana dapat diberhentikan dari hubungan kerja. Ya, tentu ya pidana ini sifatnya adalah pelanggaran ya yang dilakukan oleh individu terhadap aturan-aturan yang ada yang diatur oleh sebuah negara, sehingga kalau dia melanggar berarti ini urusannya dengan negara atau pidana. Nah, ini tentu menjadi faktor utama ya seorang guru ya pegawai itu bisa diberhentikan. Kemudian sakit yang kedua adalah sakit yang berkepanjangan. Ada seorang guru mengalami sakit yang terus-menerus setidaknya 3-4 bulan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya untuk menjadi faktor agar ya guru atau pegawai tersebut diberhentikan karena ini juga mengganggu aktivitas kerja dan juga tugas-tugas yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah usia lanjut. Ya, guru yang berusia lanjut yang mengalami penurunan prestasi dan keterampilan kerja, ya ini juga menjadi faktor juga ya di dalam faktor untuk diberhentikan. Ya, usia lanjut bisa jadi kalau mengarah ya ke usia-usia yang memang perlu diberhentikan ya, atau pensiun kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah keinginan guru. Ya, ada pula pemberhentian hubungan kerja karena keinginan guru dengan berbagai macam alasan ya. Misalnya kalau kita ketemukan di lapangan, ya, misalnya guru ya putri misalnya harus resign, harus berhenti ya, karena faktor suami yang harus mungkin keluar kota atau keluar Jawa, pindah alamat dan seterusnya ya. Atau mungkin juga keinginan guru yang ingin mencari suasana atau tempat yang mungkin lebih nyaman atau bagus dan seterusnya. Itu juga faktor juga untuk senantiasa menjadi penyebab pemberhentian dari sebuah SDM atau guru atau pegawai. Nah, saya kira itu ya apa yang perlu kita sampaikan terkait dengan presentasi dari kelompok 3. Kami serahkan ke Mas Konto. Halo Mas Konto. Terima kasih untuk Mas Ibnu dan juga Mas Adi yang telah mempresentasikan materi tentang komitmen, kemudian maintenance dan juga pemberhentian. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pesan atau pertanyaan ataupun silahkan bisa disampaikan di komentar, di kolom komentar. Terima kasih untuk kesempatan atas presentasi ini. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari kami. Kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.